itu cerita lama. Iya. Dengan adanya waktu itu April yang tidak susah punya anak beberapa tahun ya, 1,5 tahun kurang lebih saya menjalani dengan April. April selalu bilang sama saya, udah kamu poligami aja, kamu cari istri lagi. Nah, supaya punya anak. Supaya dapat anak, karena dia kasihan sama saya. Anak udah banyak, ya. Nah, setelah saya dapat anak sekarang, saya justru menyesal. Kenapa kesempatan itu tidak saya ambil dulu? Diulang lagi. Ya, buat lu orang ya, kalau ada kesempatan ambil aja. Jadi ini juga pelajaran buat perempuan. Kalau nawarin ke suami itu di saat Lihat suaminya. Iya, pertama lihat suaminya, kedua juga di saat-saat yang emang kita lagi dalam keadaan yang sentimental tuh berdua tuh kayak ya Allah gitu, lagi bermunajat gitu ya. Jadi mau ditawarin apapun pasti jawabannya dia adalah enggak, aku sama kamu aja gitu. Tapi rasanya doanya lebih pengen corona pergi aja sih dibandingin dapetin madu ya kan. Iya, madu asli sama madu palsu gimana bedanya? Kalau madu asli dibawa ke rumah, yang di rumah marah-marah, itu madu asli. Dan memang kondisi yang gak mungkin lah gua tinggalin atau gua istri gua duain, sementara dia juga lagi berjuang untuk bisa mendapatkan anak dari gue. Terus ya mau nggak mau kan pasti gue support, gue berikan juga semangat. Enggak lah, aku tetap ada bersama dengan kamu, kita berjuang bareng-bareng gitu. Direkam lo ini tuh. Iya, makanya dulu kan gitu. Tolong Kan dipotong dulu ya. kan gitu. Nah sekarang ya dia sudah sadar gitu kan, sudah sadar bahwa keadaannya tidak seperti yang dulu. Jadi sebetulnya cerita tentang boleh poligami itu ini cerita dulu. Iya, lagian ini kan berjuang mimpinya terusan gitu. Jadi sampai aku kasihin nanti kalau misalkan aku nggak ada, nah posisinya gitu ya, ada sebab akibat. Ini tadi yang aku bilang, mendingan kita sama-sama berdoa biar corona pergi ya kan, biar kita semua sehat terus bisa. Saya mau, tapi harus April yang nyari. Ya Allah. Gimana? Ya saya permasalahannya kan sibuk di rumah sama anak-anak, jadi nggak bisa bingung mau nyariin ya. Pertama kan soal yang April divonis nggak punya anak, susah punya anak. Yang kedua, waktu itu April tuh mimpi, saya kan sering buat keluar kota. Dia mimpi, saya bilang udahlah itu cuma mimpi aja kok, mimpi dikafanin, mimpi meninggal. Sampai kemudian 3 kali berturut-turut, akhirnya dia bilang, Bi, nanti kalau aku meninggal nih, aku nggak tahu nih udah 3 kali nih mimpi ini datang terus ke aku wasiatkan sama kamu, apa yang aku punya sumbangin. Ya, sumbangin bisa buat masjid, bisa buat pesantren, bisa buat yatim dan lain sebagainya. Nah yang kedua, kamu nikah lagi, cari perempuan yang cantik kata dia. Kemudian yang soleha, kalau bisa ngapal Quran, biar apa? Biar bisa ngejagain anak-anak kita, supaya anak-anak kita nanti bahagia kumpul sama kita lagi di sorga. Nah waktu itu ya dia nangis cerita sama saya kasih semangat sama dia. Lama-lama saya yang sedih. Kok ini nggak jadi nih wasiatnya terlaksana. Ya artinya panjang umur gitu kan. Alhamdulillah. Mimpi pas kejadian setahun. Sayang, kamunya nggak meninggal, tapi yang pergi adalah kejelekannya, keburukannya gitu. Amin. Ya, alhamdulillah Allah ijabah tuh. Sampai sekarang masih sehat. Terus yang pergi insya Allah keburukannya gitu ya. Tapi ada yang nyesel karena waktu itu nggak bilang iya. Seperti ini makin dia hebat, makin dia sabar menghadapi saya, sabar menerima saya. Tentu ya saya juga harus lebih lebih menjaga lah. Seperti itulah harusnya ya. Ya namanya manusia kan ujian, cobaan ada saja. Tapi dia selalu menguatkan saya, bersabar dengan apapun keadaan saya. Ya mudah-mudahan ini jadi lem perekat di antara kita untuk mengisi segala kekurangan yang bisa jadi. Kekurangan saya ya dimaklumi oleh April, kekurangan April juga dimaklumi oleh saya dengan apa? Dengan kelebihan masing-masing. April yang sabar menghadapi saya pun juga mungkin dengan kekurangan April saya juga sabar. Jadi ya dinikmatin aja gitu. Gitu artinya kan kita makin kesini nih, pernikahan udah makin lama gitu, udah mau 9 tahun. Mau 9 apa mau 10? Lupa sih. Ya pokoknya nggak usah dihitung kan, karena yang terpenting adalah gimana kita bisa berbakti sama suami, bisa taat gitu kan.
Jadi kalau aku sih alhamdulillah bersyukur banget lah Allah kasih jodoh. Apalagi di awalnya kan waktu itu kita belum sama-sama kenal, 2 bulan kenal langsung nikah gitu. Jadi ya ini alhamdulillah lah, ini hadiah dari Allah yang terbaik. Semoga ya sampai surganya Allah nanti selalu kumpulin. Anak insya Allah kita udah punya niat, pengen. Kalaupun mau dikasih, maunya sih kalau boleh nawar ya Allah perempuan. Doanya gitu. Jadi saya tidak ingin dia merasa lebih cantik daripada kami di tengah keluarga. Jadi harus ada saingannya, yaitu anak-anak perempuan yang mudah-mudahan dikasih sama Allah. Amin. Atau mungkin program ya, karena kan dokter juga udah menyatakan kalau nggak program rasanya memang berat gitu. Jadi harus program. Tapi sekarang ini kan pesantren juga masih tutup gitu ya, di ajaran baru juga masih belum tahu kapan dibuka, kapan akan masuk lagi. Nah, jadi kita masih menunggu keputusan dari pemerintah kapan anak-anak bisa beraktivitas seperti biasa. Itu saya pikir sifat manusia. Ketika ada sesuatu yang menakutkan, mengkhawatirkan, lalu muncul rasa itu, saya pikir itu manusiawi. Tapi ketakutan yang berlebihan ini juga jangan sampai terjadi, karena bahaya kepada diri kita, fisik kita, atau pikiran kita, yang akhirnya membuat penyakit-penyakit yang tadinya pada sembunyi nongol semua nih. Yang darah tinggi, yang jantung, yang asam lambung, macam-macam. Kata dokter begitu obatnya. Jangan khawatir, jangan stres. Ada berita bahwa hari ini pemerintah melalui Kementerian Agama meniadakan keberangkatan ibadah haji di tahun 2021 ini dikarenakan persiapannya yang bisa jadi khawatir terlalu mepet kalaupun dibolehkan oleh Saudi. Karena sampai hari ini Saudi juga belum memberikan keputusan yes or no, dibuka atau tidak untuk haji. Nah, pemerintah sudah hitung-hitungan saya rasa ya, bahwa persiapan yang sekarang saja kalaupun jadi pasti berat. Apalagi masih tertunda nih, ini rasanya tidak dimungkinkan untuk diberangkatkan tahun 2021. Panggilan penyidik sebagai saksi korban. Laporan ini nih. Kuasa hukum. Ya, berkaitan dengan masalah pencemaran nama baik sama penipuan. Ada 20-an pertanyaan. Adalah 20 pertanyaan. Asal muasal tentang postingan dia yang menyatakan bahwa channel YouTube-nya dibajak, dengan gitu, kontennya dibajak. Ya saya klarifikasi kan, saya sampaikan kan itu bukan dibajak, itu satu, itu yang kan laporannya ada dua tuh, kasusnya ada dua, yaitu satu adalah pencemaran nama baik sama penipuan, penipuan yang satu lagi ya soal ya apa ya? Ya penipuan. Ya apa? Dia bantah kan bebas-bebas aja, namanya bantah kan yang penting kan nanti buktinya. Buktinya kalau orang mengatakan sesuatu kan harus dibuktikan. Kalau kita bicara, kalau saya mau bicara tentang aspek hukumnya aja silahkan aja bersama. Kalau saya kan ini loh, kalau saya pengen menegaskan bahwa kita ini udah 15 tahun ya, 15 tahun lebih lah saya di bisnis musik kan. Buat saya terlalu riskan kalau urusan-urusan yang berkaitan dengan komitmen, dengan kredibilitas itu saya korbankan hanya untuk kasus yang ini aja, karena yang saya urusan kan banyak. Hanya menyampaikan itu aja, bahwa bisnis itu yang kita pegang adalah komitmen dan kredibilitas. Kalau sekali kita berbohong atau sekali kita cacat, udahlah habis lah. Di pertama awal-awalnya juga fine-fine aja kan gitu. Kemudian tiba-tiba lagu atau konten yang saya upload ya di channel yang sudah saya beli gitu ya, Aisyah istri Rasulullah naik gitu. Mungkin dia merasa banyak omongan dari luar sana, dari ini mungkin kan gitu ya, yang tujuannya mungkin bukan hanya sekedar untuk kasih masukan yang konstruktif, tapi mungkin juga hanya untuk mengecoh dia. Ini kan kita nggak tahu, namanya orang itu kalau udah di atas kan lagi di atas kan pasti lagi banyak godaan, gangguan, biasa lah kayak gitu. Jadi kita ini sebenarnya
adalah pihak yang sudah bohongi berkali-kali oleh Syakir sendiri. Karena setahu kami setelah masalah ini muncul ke publik bahwa sesungguhnya dia itu sudah melakukan kerjasama dengan pihak Falcon yang saat ini sedang dia lagi gencar untuk melakukan promo kan. Itu pun kan kita tahu setelah masalah ini udah kita kita laporkan. Ya laporkan belum. Jadi kita masalahnya saat Aisyah itu booming gitu loh. Jadi dia sendiri yang kemudian meminta kepada baru ngomong ke bagian produksi gitu kan. Kalau dia sudah ada kerjasama dengan pihak lain. Masih ada. Lagi ramai kemarin lagi diangkat sekarang soal lagi dilaporkan. Dikit dong berdua. Memenuhi panggilan untuk memberikan keterangan soal saya sebagai saksi kasus Syakir Daulah. Ditanyakan tentang saya apa benar menyaksikan penandatanganan kontrak antara Syakir dengan pihak Proaktif. Kemudian ya ada laporan dari Proaktif soal pencemaran nama baik karena ada berita di IG-nya Syakir yang menyatakan bahwa akunnya dibajak, padahal waktu itu akunnya sudah dijual ke Proaktif. Apalah tadi teman beda-beda. Saya yang pertama, terus ada beberapa lagi yang dari nanti kedua, terus ada dari orang produksi saya, Setelah semua saksi, baik itu saksi korban maupun saksi fakta udah dimintain klarifikasi, maka tentu untuk kelanjutan prosesnya pihak penyidik akan memanggil pihak terlapor. Jadi demi keseimbangan informasi terkait dengan masalah perkara yang dilaporkan. Silakan aja, kan ini negara hukum, ya nggak apa-apa, silakan aja kalau dia ada bukti, ada unsur hukum yang dia harus melaporkan kembali, silakan aja, kita mah nyantai aja. Kan kita sebenarnya udah membuka sangat leluasa ya bukanya. Ya. Dia tahu proses-prosesnya tahu lah. Kalau saya kan hanya tahu secara globalnya aja ya. Karena semua urusan produksi ada yang handle, urusan legal ada yang handle, urusan kerja kontrak sudah ada yang handle. Ya kalau saya kan secara makro aja, tapi kan ini kan terkait dengan korbannya kan saya, makanya saya memenuhi panggilan ini sebagai korban, saksi korban. Pagi dalam aturan main, kita taat aturan main. Aturan mainnya seperti apa ya kita sepakati, gitu loh, kita ikutin gitu. Bahwa kemudian ada yang minta begini, minta begitu, ya kita ngomong aja, yuk kita ngomong kan, ya kita bicara gitu, jangan menyebar fitnah-fitnah yang nggak benar kan gitu. Jangan mentarbalikan fakta kan gitu. Itu hak masing-masing lah, hak masing-masing individu untuk masing-masing melaporkan. Tentu saja kan semua itu nanti kebenarannya hasil dari penyidikan dan langkah selanjutnya itu bisa ditentukan yang mana yang benar dan yang salah. Tapi saya berdiri di sini bukan memihak kepada A atau B. Saya berdiri mengikuti aturan hukum, saya membela kebenaran. Hari ini tidak ada tanda-tanda ya. Jadi bukan berarti bahwa kita ini mau menutup untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan, tapi memang dari pihak terlapornya sendiri ya belum ada tanda-tanda itikat baik lah. Kali saya mempertemukan karena kan saya yakin bahwa yang namanya di dunia entertain gini segala sesuatu yang kira-kira kita kurang berkenan kan bisa dibicarakan secara baik-baik, secara kekeluargaan, karena kita tidak mau menghadapi situasi yang seperti ini. Udah, tapi kan Syakir nggak sendiri. Bilang bahwa awal-awalnya pengen supaya ini buat kerjasama yang baik, tapi ya saya nggak tahu ya apa yang terjadi. Ya tentu saja niat baik saya itu ya agak saya sesali juga kalau akhirnya akan berakibat seperti ini. Saya nggak mau seperti ini.
Tapi ya mau dibilang apa lagi, memang kenyataannya sudah terjadi. Ya tinggal saya jalan sudah mempertemukan sudah dulu, kemudian sekarang sudah masuk ke tahap ya hukum, ya saya serahkan aja saya ikutin aja sebagai warga negara yang baik. Dan saya dia sih sebenarnya mau bicara kekeluargaan, tapi kan saya bilang tadi sakit nggak sendiri. Update-nya paling kita masih menunggu situasi lebih stabil dulu, baru mungkin dilaksanakan resepsi gitu, karena kan sekarang negara juga masih banyak yang tutup gitu. Nah, kebanyakan tamu kita juga dari luar gitu. Kalau kita cuma tamu, keluarga juga, jadi gimana mereka bisa hadir? Jadi kan kalau resepsi tanpa keluarga kan juga pastinya nggak bahagia gitu. Apalagi kalau resepsi kan kita kan ingin berbagi kebahagiaan gitu, tapi juga nggak mau di tengah rasa takut gitu. Jadi masih menunggu waktu yang lebih tepat. Jadi tuh rencananya kemarin kan pengennya sebelum resepsi ada pencatatan pernikahan yang benar gitu kan, yang step-stepnya gitu. Cuma kan karena pernikahannya diundur, semuanya diundur. Waktu itu tuh kita lebih ke stresnya gitu, lebih kayak sedih, kaget, itu pernikahannya harus diundur gitu. Jadinya kita emang belum mikirin waktu itu apa harus catatan sipilnya dulu atau apa harus gerejanya dulu gitu. Jadinya waktu itu gara-gara stres jadi benar-benar di cancel semua gitu. Kalau sekarang sih kita masih menunggu kesempatan gitu, apalagi keluarga orang tua Richard juga lagi nggak ada di Jakarta gitu. Jadi kan banyak gitu yang mesti kita pertimbangkan gitu. Mungkin awal tahun gitu, tapi kayaknya awal tahun juga belum memungkinkan gitu. Di Bandung 300, di Bali 300, total jadi 700. Kayak sih banyak banget vendor yang ngerti gitu, kayak maaf banget ya, boleh nggak kita minta waktu nih sampai waktu yang belum kita tentukan, boleh nggak kalau pernikahan yang itu kan kemarin tuh yang di Bandung tinggal seminggu lagi gitu. Jadi kayak mereka juga semuanya kaget gitu, apa nggak mau dilakukan aja gitu. Tapi kita bilang ini nggak mungkin gitu, karena kan kita juga banyak tamu gitu, kita juga nggak mau tamu kita sampai ada yang kena virus gara-gara pernikahan kita gitu. Jadi waktu itu benar-benar kita bisa postpone dan mereka juga paham sih, mereka ngerti banget gitu mau dipospon sampai kapan gitu. Kita nggak ada ruginya, jadi kayak kita untuk ruginya ada, kayak misalnya kayak undangan kan tanggalnya udah ditulis tuh tanggal. Ya emang ada, tapi maksud saya yang ya mungkin vendor yang gede tempatnya masih tetap kita bisa pakai kan, cuman harus cari pasar. Ada beberapa pasti ada yang rugi, apalagi banyak vendor yang mungkin ngerasa dirugiin gitu, apalagi kayak mungkin catering, mereka udah pesen makanan, udah pesen bahan-bahan makanan dari jauh-jauh hari gitu, kayak buat 300 orang itu kan lumayan gitu buat mereka gitu, kayak terus kita harus batalin di seminggu sebelumnya, mereka pasti kayak kaget banget. Ya sesuatu tuh bisa datang dan pergi kapan aja gitu, jadi kita harus jadi manusia yang lebih bersyukur, lebih semangat, lebih punya positive thinking gitu, lebih bisa membantu sesama gitu kan, karena saat kayak sekarang ini kan dibutuhin gotong royong gitu dari banyak masyarakat buat bahu membahu supaya virus ini bisa berhenti menyebar gitu, apalagi ke orang tua yang lebih rentan gitu. Jadi banyak banget tuh kayak kita harus lebih banyak berempati, lebih banyak mengerti gitu. Nanya Richard, jadi nanti kalau habis nikah langsung punya anak? Enggak, nanti aja, nanti aku belum siap gitu. Kenapa? Tapi kalau ada berita tiba-tiba pengen punya anak perempuan, emang iya. Terusin aja ayo. Emang iya. Ya Richard kan, ya kalau bisa pilih mungkin cewek deh, coba yang beda gitu. Nah, maksudnya punya yang beda aja, kayak ada cowok. Kan udah ada anak cowok, ya, kenapa kan biasa? Nggak tahu, kayaknya banyak keluarga juga suka gitu kan, ada satu cowok, satu cewek, nggak cuma semua. Kan kalau punya semua cewek pasti kayak berharap ada cowok kan, next pasang. Ya gitu aja. Jadi pilihnya kalau kita bisa punya anak kedua, ya semoga bisa jadi cewek. Gara-gara kok ada Richard di rumah Jessica, padahal mungkin lagi PSBB gitu. Cuma sebenarnya Richard tuh banyak banget bantuin aku. Kalau aku nggak dibantuin kan aku juga pusing gitu. Soalnya
karyawan banyak banget yang nggak kerja, banyak yang pulang gitu. Kalau aku nggak dibantuin Richard datang, aku Iya, juga bisa keder gitu. Waktu corona juga mama papa juga bilang kenapa kamu nggak terbang di Bali. Jadi aku sama papa di Bali. Tapi nanti jauh banget sama Jess. Iya. Jadi gimana? Tinggal. Jadi harus pilih ya kan tempat saya kan dekat sama rumah Jess. Jadi lebih enak di sini aja bisa bantu. Iya. You know, my future family. Ini aja mungkin, terus kayak mungkin nggak ngerti gitu apa yang terjadi sebelumnya perjalanannya, pulang perginya gitu. Tapi ya nggak apa-apa aja gitu. Kan mungkin orang juga bisa berpikir macam-macam. Kan El kalau di rumah cuma sama aku, terus sama ada asisten aku gitu. Kalau kita cuma kayak sepi banget juga, kan El Barak juga pengen main, pengen apa ya, kayak anak laki gitu, pengen main-main yang bola, sepeda, sepatu roda apa gitu. Jadi ya kalau adanya Richard jadi bisa bantuin banget gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.